Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak IPA Nusantara, jumpa kembali dengan Bu Anissa Oktorina, guru IPS dari UPT SMP Negeri 1 Pangungrejo, Blitar, Jawa Timur. Hari ini kita akan belajar tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Materi IPS untuk kelas 7 SMP semester genap. Apa saja peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia itu? Pertama adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia, contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. 2. Keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat inilah seorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. 3. adalah makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Contoh makam kuno bercorak Islam yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Lerang Gresik, dan makam Sultan Malik Al-Saleh di Pasai, Aceh. 4. adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka macam, dari yang sederhana berbentuk tulisan mendatar sampai bentuk yang rumit seperti lingkaran, segitiga, atau bentuk suatu bangun tertentu seperti masjid. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan. 5. adalah karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu berupa babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah, contohnya Babat Cirebon, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat, contohnya Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk-suluk tersebut merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contohnya adalah Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan Suluk Sukarsa. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair Perahu dan syair Si Burung Pingai karya Hamzah Fansuri. 6. adalah seni pertunjukan, yaitu seni tari dan debus. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Saudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah selawat atau pujian kepada Nabi. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian debus berawal pada abad 16 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. 7. adalah upacara dan tradisi, yaitu sekaten dan grebeg. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Pada perayaan sekaten, 2 gamelan yaitu gamelan Kiai Nagawilaga dan gamelan Kiai Guntur Madu akan dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut. Puncak perayaan sekaten ditandai oleh grebeg.
grebek maulutan dengan mengarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perayaan sekaten dan grebek masih dilaksanakan hingga saat ini. Itulah 7 contoh peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Tetaplah kalian untuk selalu belajar. Belajar itu harus sabar. Yakinlah ilmu sebagai bekal masa depanmu. Cukup sekian untuk pembelajaran IPS hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.